Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Yang 4 Snack time. Aduh, serius amat kakak. Abi, ini sayang, Iya. ntar sambil cemil-cemil ya. Dia nanya nih. Iya, tadi kakak habis nanya, Tadi ayat sekarang ada tentang netizen yang mau nanya nih Bun Bi. Oh, ada netizen. Iya dong. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu ya pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Putri. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau kita bekerja di tempat yang banyak kemungkarannya, misalnya menyalahgunakan hak orang lain dan selalu dituntut untuk mengikuti arus pekerjaan tersebut? Kita sadar dan kita mau bertaubat dengan cara berhenti dari pekerjaan tersebut, namun tidak diperbolehkan oleh orang tua. Jika kita tetap bekerja di sana, apakah akan tetap dosa? Dan jika keluar dari pekerjaan tersebut, artinya kita tidak patuh dengan orang tua. Baiknya bagaimana ya Ustadz? Terima kasih. Masya Allah Bi, gimana Bi? Bekerja di tempat yang banyak mudorotnya. Misalkan contoh aja Bi, kerja di bank yang katanya banyak ribanya. Tapi kan dia di situ mencari kerja Bi intinya. Mencari Tapi nafkah. iya, tapi misalkan netizen ini katanya mau bertaubat, mau keluar, tapi kata orang tuanya gak apa-apa kerja di situ aja. Nah gimana Bi? Apakah dia dosa karena kerja di situ? Tapi nanti dia kalau keluar dia nggak patuh sama orang tuanya Bi. Dilema ya. Dalam bakti sama orang tua diatur, tapi di surat Luqman ayat ke-14 dan 15 dijelaskan fala tuti'huma, di saat keluar dari koridor agama. Contoh, kita yang mengerjakan tahu di sini banyakkan kemudorotannya ketimbang kemaslahatannya. Bahkan kita pun tidak terasa jadi terjerumus kepada demikian, maka orang tua tetap nyuruh. Nah itu boleh untuk tidak mematuhi perintahnya. Berarti boleh. Daripada orang tua dulu. Nah kemudian bicara yang namanya kita mengetahui di saat kita tetap berdiam di situ, walaupun secara keduniawian menguntungkan, menggiurkan secara finansial, tapi mohon maaf, di dalamnya memang kita tahu ini bukan hal yang jelas, tapi yang remeng-remeng. Karena kata Nabi, al-halal bayyin, wal haram bayyin. Yang halal itu udah jelas, yang haram juga jelas. Nah yang remeng-remeng kita tahu, maka harus berprinsip kakak dalam hidup. Ini buat kakak juga. Kata Quran di surat ke-11, juz ke-12 ayat ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah, Allah ngasih contoh nih, untuk binatang yang melata di muka bumi. Jadi bukan manusia. Manusia mah Allah berikan akal pemirsa. Ini binatang yang tidak punya akal, di saat dia ada ikhtiar kesungguhan, melainkan Allah sudah siapkan rezekinya. Tapi memang dilema juga ya Bi. Zaman sekarang ini sulit sekali mencari pekerjaan. Jadi misalnya contoh saja banyak di tempat-tempat hiburan, dianya tidak minum khamar, nggak minum alkohol, dan dia tidak berbuat maksiat juga. Tetapi di tempat dia bekerja ada menjual minuman keras, ada misalnya mohon maaf penari-penari yang memperlihatkan auratnya gitu. Nah dia tetap melakukan ibadah, sholat dan sebagainya, tapi dia ada di situ begitu. Tadi kan tuntutannya bahwa dia tuh harus misalnya menjadi tulang punggung keluarga dan sebagainya, tapi dia tetap melaksanakan ritual ibadah yang memang sudah menjadi kewajiban dia. Jadi tadi disebutkan dalam surat Hud ayat ke-6 itu sebagai analogi. Kalau yang melata saja nggak punya akal, udah Allah persiapkan rezekinya, tinggal kepada yang bersangkutan ada nggak kemauan dan juga ikhtiar yang maksimal. Gitu. Kalau misalkan memang ya dia anteng-anteng aja pada tempat yang ada, katanya ingin bertobat, ya mohon maaf, kan dijelaskan yang menjual dan yang membeli di saat ada hal-hal yang sifatnya yang diharamkan, maka tetap ikut bagian di dalamnya. Astagfirullahaladzim ya, mudah-mudahan untuk saudara-saudara teman-teman di sana terus istikharah ya. Bahwa minta petunjuk jalan dari Allah supaya keluar dari tempat yang pertama ditentukan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah. Pintu rezeki Allah itu luar biasa banyak sekali. Insya Allah mungkin ketika orang mau hijrah itu Bi, ujiannya luar biasa Bi ya. Untuk kembali kepada jalan Allah itu tidak mudah ya. Pasti akan Allah uji untuk Allah mengetahui kesungguhan ia bertobat ya. Tapi yakinlah, percayalah, daripada nanti tanggung jawabnya berat ya Bi ya. Insya Allah Allah akan memberikan jalan seperti dari perumpamaan. Burung yang lapar pun keluar dengan tembolok yang kosong pulang karena dia ikhtiar. Pasti Allah berikan rezeki yang halal pastinya. Bi, coba kasih kriteria taubatan nasuha itu seperti apa sih Bi? Ya, ikhwafillah rahimakumullah, Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya
mengungkapkan ungkapan jumhur ulama yang dimana dimaksudkan di dalamnya taubatan nasuha yang apabila hubungannya vertikal kepada Allah harus menyiapkan 3 syarat. Hubungan vertikal kepada Allah dulunya banyak mengabaikan sholat 5 waktu, dulunya banyak nggak puasa Ramadan, dulunya punten ya pembunuh, zina, ya pemabuk, korupsi, ya apa namanya vertikal pada Allah. Kalau korupsi udah beda lagi, Oh, iya, iya. karena ada hubungan horizontal. Dua Nah, itu ya, malah. nanti disinggung sama istri saya, ya korupsi, utang, warisan, ini bukan vertikal, karena ada hak di situ, uang rakyat loh, gitu kan? Nah, oke, yang vertikal dulu. Di saat ingin betul-betul merealisasikan Quran surat ke-66, juz ke-28 ayat ke-8, maka harus menyiapkan 3 syarat. Berapa Kak? 3. Kepiting di dalam kerang. Cakep. Iya, kerangnya dicapit batu. Pasang kuping biar terang. Habis sebutkan satu persatu. Siap. Yang pertama, ayyuk li'a anil maksiyati. Jadi harus betul-betul memutuskan komunikasi, memutuskan hubungan dengan perbuatan maksiat tersebut. Putus hubungan udah. Laksana benang, tali, gunting. Putus. Yang kedua, apalagi ayandama ala fi'liha. Ya, ayandama, ada hati rasa penyesalan terhadap pekerjaan perbuatan yang pernah masa lalu dikerjakan. Dan penyesalan ini tidak hanya menyesal tapi dibarengi dengan memperbanyak istighfar. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga kata Nabi apa lagi? Kata-kata jumhur ulama an la yauda ilaiha an ayazima an la yauda ilaiha abadan. Harus berazam, harus bercita-cita untuk tidak mengulanginya perbuatan tersebut selama-lamanya. Nah, ini 3 macam di saat perbuatan maksiatnya yang vertikal kepada Allah. Tapi yang ngeri nih, ya karena kalau hanya pada Allah 24 jam Allah selalu online. Insya Allah. Dan sinyal nggak ada pakai yang sifatnya loading, ya Apalagi loading dulu enggak. di sepertiga malam. Betul ya? sekali. Jadi kalau Allah mau selalu, ya itu mengalai wifi itu, itu betul-betul online 24 jam. Nah, yang kita ngeri nih yang keempat, karena ada syarat lagi satu tambahan di saat hubungan dosanya itu hablum minan nas, hutang yang belum diselesaikan, yang kadang cuman pintar ngutangnya, nggak pandai mengembalikan. Iya, banyak tuh begitu. Banyak. Hati-hati tuh. Siapapun orangnya, itu yang pertama. Kedua, warisan yang mungkin merasa saudara kandung saya orang awam nggak ngerti, yang ini ngerti. Yang bukan Tapi mohon haknya, maaf, minterin yang nggak paham. Nah, korupsi, hati-hati tuh, uang rakyat. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu yang keempat, harus tambah apa? Ayyabro'ah, harus minta keridoan kepada hak-hak orang-orang yang diambil hak. Aduh, berat ini, berat. Berat. Walaupun misalnya kata Allah udah diampuni, tapi nanti harus cari dulu ya di akhirat. Harus Orang-orang yang diselesaikan. dia zolimi, Ini yang saya kalau nggak sekiranya sempat. nggak diselesaikan di dunia, yang kata Nabi, besok akan muncul kelompok-kelompok yang dia betul-betul jatuh ketiban tangga. Gitu. Yang gimana? Yang bangkrut. Yang dia datang dengan punya pahala puasa, pahala haji, pahala sholat, semua pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang yang belum diselesaikan. Nauzubillah sama nauzubillah. Mumpung masih Allah kasih kesempatan ya. Betul, bulan. Kesimpulan dulu, Bi. Kesimpulan dari Ya. kajian kita ini. Intinya Allah Maha menerima tobat sampai nafas hamba belum sampai ke kerongkongan. Pokoknya renungkan pantun ini, nebus obat ke margonda. Cakep. Di antar rijal penjaga toserba. Cakep. Urusan tobat jangan pakai ditunda, ajal datang tiba-tiba. Aduh, astagfirullahaladzim. Subhanallah ya, kalau masalah taubat ini tidak ada manusia yang tidak mempunyai dosa. Karena manusia adalah tempatnya khilaf. Tapi itu tadi, Allah Maha menerima taubat. Ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup, jangan pernah lupa, ajal tidak menunggu taubatmu. Jadi cepat-cepatlah. Setiap hari kita bertobat. Setiap hari kita bertobat. Rasulullah SAW saja bertobat istighfar 1 hari sampai 100 kali. Apalagi kita, manusia yang belum dijamin masuk surga. Ya Allah. Insya Allah kita akan berjumpa lagi ya Bi ya di lain episode. Masih di acara kesayangan kita Asmaul Husna. Bersama keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa di hari-hari terakhir ini. Bersama keluarga tercinta ya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Metro TV.
Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma.